Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Is. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas besar 3 yang telah dibuat. Nah, pertama-tama kami menghidupkan Resource Manager name node, data node 1 sampai data node 5. Nah, setelah semuanya sudah di running, setelah itu buka CMD. Nah, di CMD ini kita 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 loginkan big datanya dengan memasukkan IP-nya satu. Setelah itu masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita SU dulu, SU min, dan masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita menggunakan nano attach hostname untuk melihat namanya. Nah, di sini namanya itu name node. Setelah itu kita melihat network interface-nya. Nah, di sini memiliki fungsi untuk menyeting networknya, melihat networknya. Setelah itu kita melihat hostnya. Setelah itu kita melihat nama hostnya. Nah, di sini melihat nama-nama node yang ada. Sini nama-nama node-nya. Setelah itu bisa di-reboot. Nah, reboot ini memiliki fungsi untuk nge-reboot. Setelah itu kita masuk ke dalam big datanya dengan su min big data. Nah, setelah itu kita membuat konfigurasi websitenya. Nah, di sini untuk melihat konfigurasi websitenya, sini konfigurasinya nih. Nah, setelah itu kita membuat konfigurasi untuk HDFS-nya. Ini konfigurasi HDFS-nya. Nah, setelah itu kita memasukkan Hadoop worker. Nah, Hadoop worker ini memiliki fungsi untuk meletakkan IP workernya. Setelah itu kita masukkan ini. Nah, ini memiliki fungsi untuk meremove files, DFS, dan lognya. Setelah itu kita start DFS SH-nya. Nah, kita klik JPS.
Setelah itu kita login lagi dengan memasukkan IP 102, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita seperti tadi sumin, masukkan passwordnya. Nah, kita masukkan kode-kode tadi. Ini untuk melihat namanya. Nah, yang tadi kan namanya Nemnode. Sekarang untuk ini namanya itu Resource Manager. Nah, setelah itu kita masukkan ini interface-nya. Di interface ini untuk menyeting networknya. Nah, yang tadi kan 101, sekarang 102. Setelah itu kita masukkan nano hostnya. Di nano sini, nah di sini nano hostnya. Setelah itu kita masukkan big datanya. Nah, setelah masuk big datanya, kita masuk ke konfigurasi map radius-nya. Nah, di sini map radius-nya, konfigurasi map radius sudah. Setelah itu kita memasuki konfigurasi YARN-nya. Ini konfigurasi YARN. Ini konfigurasi YARN-nya nih. Nah, setelah itu kita melihat IP worker-nya. Ini IP worker-nya nih. Ini IP worker seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita mulai dengan start yarn. Setelah itu kita melihat history servernya dan JPS. Baik, berikutnya kita masukkan data node-nya dengan login kembali, masukkan IP 103, masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita lihat hostname-nya. Ini nama hostname-nya itu data node 1. Berikutnya kita cek network interface-nya. Seperti tadi. Ini network interface-nya. Ini 103. Berikutnya kita melihat name node-nya, nama-nama node. Ini nama-nama node-nya. Sini nama-nama node-nya. Berikutnya kita konfigurasi websitenya di name node di data name node 1. Nah, sini konfigurasinya, konfigurasi dari untuk websitenya. Berikutnya kita melakukan konfigurasi untuk HDFS-nya. Nah, ini konfigurasi untuk HDFS-nya. Berikutnya kita konfigurasi YARN-nya. Ini konfigurasi YARN untuk data node 1. Berikutnya kita melihat untuk meletakkan IP worker. Kita lihat IP worker-nya. Ini IP worker-nya.
Setelah itu kita jalankan. Kita masukkan Node Manager-nya biar itu kita JPS. Oke, langkah berikutnya kita lakukan langkah yang sama, start semua node-nya. Kita masuk ke Big Data. Kita start. JPS. Oke, setelah itu kita masukkan refresh nodes. Ini. Refresh nodes-nya berhasil. Baik, ini tampilan webnya. Kita refresh dulu. Nah, di sini adalah tampilan web dari hasil distribusinya. Ini tampilan webnya. Setelah itu ini data-data node. Ini data-data node yang sudah saya masukkan tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari teman saya sebelumnya, yang dimana saya akan menjelaskan untuk bagian websitenya. Di sini kami memiliki kode-kode yang kami gunakan untuk membuat websitenya. Di sini adalah kode-kodenya. Jadi ini adalah kode-kode yang kami pakai. Selanjutnya akan langsung masuk ke halaman websitenya. Jadi ini adalah website HDFS Hadoop, yang dimana website ini memiliki fitur yang terlihat jelas, yaitu dari upload file atau unggah file, yang dimana kita bisa melakukan upload file, kemudian ada buat directory atau membuat folder baru. Kemudian di sini di bawahnya ada tabel daftar isi, yang dimana dari tabel ini memiliki kolom dari tipe, nama, ukuran, owner, dan aksi. Yang dimana di aksi ini ditambahkan lagi ada dua fitur, yaitu rename dan hapus.
Jadi saya akan langsung melakukan praktek untuk membuat direktori baru. Jadi di sini masuk di user, kemudian big data. Jadi saya langsung menambahkan direktori baru, misalkan langsung dibuat. Jadi di sini langsung terbuat dan masuk ke dalam daftar isi kalau ada folder nama saya. Lanjut. Jadi saya akan melakukan pilih file dari folder Daniel ini, misalkan ke picture, misalkan salah satu screenshot ini, open dan upload ke user big data. Nah, filenya bakal langsung masuk ke dalam folder big data yang dimana ownernya sendiri adalah big data. Baiklah, saya akan melakukan tes fitur dari aksi tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu fitur dari rename. Misalkan dari sini bernama WhatsApp image dan lain-lainnya, bisa kita rename. Namanya kita ganti jadi misalkan diagram, kemudian kita ubah namanya. Nah, dari file yang sudah diupload tadi, namanya itu bakal berubah menjadi diagram. Kemudian misalkan kita salah melakukan upload, bukan di dalam folder big data, kita bisa melakukan hapus file diagram ini. Oke, baiklah, begitu saja penjelasan fitur-fitur dari website yang kami sediakan. Terima kasih.